Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Selamat bergabung di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi, yaitu tentang materi pembelajaran olahraga kebugaran jasmani. Pada materi tersebut, saya akan menunjukkan atau mengkhususkan materi ini adalah untuk kelas 9, baik untuk SMP maupun MTS. Langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah, sebelum kita masuk pembelajaran, saya akan memberikan tentang kebugaran yang ada di masyarakat Indonesia. Hampir 20 juta warga Indonesia menderita diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sukar diobati atau yang disebut dengan sulit untuk diobati. Penyakit jantung sudah bukan lagi monopoli orang dewasa, tapi juga telah dialami oleh anak-anak. Ini merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia, itu ya, diperhatikan. Selanjutnya di sini dijelaskan gejala kemerosotan kebugaran jasmani di kalangan anak-anak di seluruh dunia sudah merupakan gejala umum. Penyebab utamanya adalah karena mereka kurang aktif bergerak, yang diakibatkan oleh bertambahnya sedikitnya waktu untuk melaksanakan latihan jasmani, yaitu kurang kalian bergerak untuk latihan-latihan kebugaran jasmani. Anak-anak begitu asik bermain komputer disertai dengan pola makan yang tidak sehat, seperti contohnya senang menyantap makanan siap saji. Contohnya di situ ada McDonald atau goreng ayam plus kentang, itu adalah makanan siap saji. Di komputer sekarang juga sudah ada gadget yang sudah banyak anak-anak sudah memegangnya. Dalam susunan menu yang tidak seimbang tadi sudah disebutkan. Itu bisa diketahui keadaan ini sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sungguh beralasan untuk memperhatikan pembinaan kebugaran jasmani sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan. Dan selanjutnya, untuk kesejahteraan hidup. Di samping pengembangan keterampilan yang telah terpakai dalam aneka kegiatan, pengembangan kebugaran juga perlu menjadi prioritas utama dalam program pendidikan jasmani. Di situ bisa kalian perhatikan dan kalian dengar. Selanjutnya adalah kita masuk ke pematerian. Yang pertama adalah kita harus mengetahui kompetensi spesifik, yaitu komponen yang ada di dalam penjelasan. Ini dijelaskan titik 35. Siswa memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Di sini juga dijelaskan 4.5 mempraktekkan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Itu adalah kompetensi spesifiknya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kebugaran jasmani. Di sini dijelaskan, kebugaran jasmani adalah sanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau beradaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Setiap orang membutuhkan kesegaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Nah, di sini tidak menimbulkan kelelahan yang berarti, maksudnya ialah setelah seseorang melakukan suatu kegiatan atau aktivitas masih mempunyai cukup semangat dan tenaga untuk keperluan lainnya yang mendadak. Itu adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Langsung saja kita masuk ke manfaat latihan kebugaran jasmani. Nah, di sini dipaparkan yang A. Manfaat dari kebugaran jasmani adalah meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Yang B, menurunkan tekanan darah tinggi. Mungkin yang kalian punya darah tinggi bisa latihan kebugaran jasmani. Mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. Kalau kalian yang punya lemak banyak, harus latihan berolahraga dan mengurangi kadar gula, karena energi yang ada di dalam tubuh kamu pasti akan keluar. Yang dia adalah memperbaiki bentuk tubuh.
Yang E, mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan koroner. Nah, ini kalian juga harus tahu manfaat dari kebugaran jasmani. Yang F, meningkatkan daya tahan aerobik. Itu adalah sebagian dari manfaat latihan kebugaran jasmani. Saya ambil sebagian. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang belum saya tampilkan di sini dari latihan kebugaran jasmani. Langsung saja kita masuk ke selanjutnya adalah prinsip latihan kebugaran jasmani. Latihan adalah proses yang sistematis yang harus menganut prinsip-prinsip latihan, sehingga organisasi dan mekanisme neurofisiologikal akan bertambah dengan baik. Di sini juga dijelaskan, latihan yang baik dan berhasil adalah ia yang dilakukan secara teratur, sistematis, serta berkesinambungan atau kontinu sepanjang tahun dengan pembebanan latihan atau training load yang selalu meningkat. Jadi kalian latihan dari awal sampai selanjutnya itu harus secara sistematis, harus sesuai dengan aturan, yaitu kalian bisa membuat misalkan seminggu berapa kali. Itu adalah untuk mengatur dari level 1, level 2 dan level selanjutnya secara kontinu. Nah, itu adalah dari manfaat dan prinsip latihannya. Di sini juga dijelaskan, program latihan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip overload. Di sini dijelaskan, overload adalah suatu prinsip latihan di mana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Dalam melakukan latihan, porsi latihan harus bervariasi. Itu adalah prinsip overload. Yang kedua, prinsip konsistensi. Dijelaskan melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama. Untuk mencapai kondisi fisik yang baik diperlukan latihan setidaknya 3 kali dalam seminggu. Latihan 1 kali seminggu tidak akan meningkatkan kualitas fisik, sedangkan latihan 2 kali per minggu hanya menghasilkan peningkatan yang kecil. Jadi yang efektif itu 3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, prinsip spesifikasi. Ini dijelaskan, latihan yang spesifik akan mengembangkan efek biologis dan menimbulkan adaptasi atau penyakit dalam tubuh. Selanjutnya yang keempat, prinsip progresif. Di sini dijelaskan, latihan ini adalah suatu latihan di mana pembebanan yang diberikan pada seorang harus ditingkatkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemajuan dan kemampuan atletnya. Yang kelima adalah prinsip individualitas. Di sini dijelaskan, sebenarnya tidak ada program latihan yang langsung cocok bagi semua orang. Masing-masing latihan harus dibuat yang cocok bagi individual. Jadi setiap individual itu ada posisinya berbeda-beda. Yang keenam adalah prinsip tahan latihan. Itu prinsip tahap latihan ya. Di sini dijelaskan, respon peserta didik terhadap latihan dipengaruhi oleh tahap latihan. Peserta didik sebaiknya dimulai dengan dosis beban latihan ringan, yaitu dari ringan, beban yang lebih tinggi, dan beban yang terakhir lebih berat. Itu adalah sesuai dengan porsi-porsinya. Yang ketujuh, yang terakhir, prinsip periodisasi. Di sini dijelaskan jangka pendek dengan berjangkanya dan bertahap atau period. Jangka waktu program jangka pendek harus dibuat bertahap sepanjang tahun, yaitu dengan periode bertahap sepanjang tahun itu harus berlatih terus. Itu adalah program latihan dari prinsip-prinsip yang ada di kebugaran jasmani. Langsung saja kita masuk ke program pengembangan kebugaran jasmani. Di sini dijelaskan, menurut Rusli Lutan 2011.63, kebugaran jasmani memiliki 2 komponen yang utama. Yaitu pada komponen yang pertama adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Antara lain yang pertama, kekuatan otot. Yang kedua, daya tahan otot. Yang ketiga, daya tahan aerobik. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Itu adalah komponen dari yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya di sini
Komponen yang berkaitan dengan keterampilan. Pertama, koordinasi. Yang kedua, agilitas. Yang ketiga, kecepatan gerak. Yang keempat, power. Dan yang terakhir, keseimbangan. Itu adalah yang berkaitan dengan keterampilan. Oke, langsung saja kita masuk ke unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan antara lain. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Yang kedua, daya tahan otot atau muscle endurance. Yang ketiga, daya tahan jantung dan paru-paru atau cardiorespiratory. Yang keempat, kelengkupan atau flexibility. Yang kelima, komposisi tubuh atau body composition. Itu adalah unsur-unsur dari kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, kita masuk ke pembahasan aktivitas latihan kekuatan. Yang pertama kita masuk ke latihan kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan otot atau sekumpulan otot untuk melakukan suatu tegangan terhadap beban. Ketahanan otot merupakan kemampuan otot untuk melakukan suatu tugas gerak dalam waktu tertentu. Nah, di sini kita langsung lihat yang pertama, latihan kekuatan otot perut yang disebut dengan sit up. Cara melakukannya, latihan ini dilakukan secara individual atau bisa berpasangan. Yang kedua, pertama basic tidur telentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala dan pasang memegang ujung dari kakinya. Yang berpasangan memegang ujung dari kaki, tapi kalau yang sendirian boleh sendirian itu bisa. Ketiga, angkat badan ke atas hingga tutup. Dua tangan tetap berada di belakang kepala. Lakukanlah gerakan ini sebanyak mungkin sampai batas kemampuan. Di situ sudah ada contoh gambaran dari latihan kekuatan otot, yaitu gerakan sit up. Selanjutnya, yang kedua, latihan kekuatan otot kedua lengan, yaitu dengan cara push up. Yang pertama, tidur telungkup, kedua kaki rapat dan lurus ke belakang. Ujung kaki bertumbuh pada lantai. Yang kedua, telapak tangan menempel di lantai dengan posisi dibuka selebar bahu dan kedua siku ditekuk. Angkat badan ke atas hingga kedua lengan lurus, posisi badan dan kaki dalam satu garis lurus. Kemudian turunkan badan dengan membengkokkan kedua siku. Dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Nah, di situ sudah ada gambarnya di bawah contoh melakukan gerakan push up. Selanjutnya, yang ketiga, latihan kekuatan otot punggung, yaitu back up. Pertama, tidur telungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegang di belakang kepala. Kedua, angkat badan ke atas hingga dada tidak menyentuh ke lantai. Kaki tetap menyentuh pada lantai. Lakukan latihan ini berulang-ulang sesuai dengan irama hitungannya. Itu juga tidak ada contoh gambarannya. Nah, selanjutnya yang keempat, latihan kekuatan otot tungkai. Cara latihan naik turun bangku. Itu tidak ada contoh gambarannya. Cara melakukannya, pertama sediakanlah sebuah bangku dan pastikan kaki bangku itu dipilih yang kuat, yang tidak goyang. Yang kedua, berdiri menghadap ke arah bangku. Yang ketiga, langkahkan kaki kanan ke atas bangku diikuti kaki kiri. Kemudian turun kaki kanan ke lantai dan diikuti kaki kiri. Jadi kedua kaki itu harus berada di atas bangku, setelah itu turun bergantian. Latihan terus berulang-ulang sampai batas tidak mampu lagi untuk naik atau sudah mungkin lelah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan aktivitas latihan daya tahan otot. Di sini dijelaskan daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training atau latihan beban. Langsung saja kita masuk yang pertama, latihan daya tahan otot tungkai. Yang pertama, posisi awal, duduk jongkok dengan menumpu pada ujung jari kaki dan kedua telapak tangan diletakkan di lantai pada sisi luar paha. Jadi
Untuk hitungan 1, lempar kedua ganda sejauh ke belakang secara bersamaan dan mendarat ujung-ujung jari kaki, jadi sampai lurus ya. Itu sudah ada gambarannya. Yang kedua, kembali ke posisi awal. Itu adalah tahapan dari kita latihan kekuatan otot tungkai. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan aktivitas latihan daya jantung dan paru-paru. Di sini dijelaskan, daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah respirato-cardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang berkalian dengan pernafasan, jantung, dan peredaran darah. Apa saja isinya, kita masuk ke dalam tersebut. Nah, di sini dibahas interval training cepat dengan jarak pendek. Ini dijelaskan, interval training adalah suatu sistem pembelajaran yang diselilingi oleh interval-interval berupa masa istirahat. Di sini disebutkan ya istirahat ya, itu salah ketik. Untuk pembelajarannya dalam interval training dapat berupa lari atau interval running atau renang interval swimming. Biasanya kalian bisa belajar dengan interval running saja. Kalau belum paham, silakan bisa cari di YouTube. Itu juga sudah saya buat latihan interval training. Yang pertama, lama pembelajaran 5-30 detik. Intensitas pembelajarannya 85-90% maksimumnya. Ulangan pembelajarannya 15-25 kali. Istirahatnya 30-90 detik. Waktu pembelajarannya yang terbaik adalah dalam 100 meter itu mencapai 14 detik saja. Itu adalah interval training dengan cara jaraknya yang pendek. Selanjutnya kita masuk ke dalam aktivitas latihan kelenturan. Kelenturan yaitu disebut dengan flexibility, adalah luas gerak persendian untuk menggerakkan anggota badan pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk latihan mengayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Flexibility di sini adalah suatu badan kamu yang lentur atau tidak kaku. Contoh latihannya, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu latihan kelentukan bahu. Yang pertama, posisi awal berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Letakkan telapak tangan kiri pada bagian tengah punggung hingga siku tegak lurus di belakang kepala. Kemudian siku tangan kiri digenggam menggunakan tangan kanan dari arah atas kepala. Tarik tangan kiri ke arah kanan sampai habis gerakan dengan pinggang sebagai poros gerakan dan hitungan 1x8 hitungan. Ini biasa diterapkan kalau di pembelajaran sekolah, yaitu pemanasan terlebih dahulu. Biasanya itu adalah suatu pembukaan dalam pembelajaran praktek, yaitu adalah bentuk kelentukan atau latihan kelenturan flexibility. Nah, itu saja pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang kebugaran jasmani untuk pembelajaran kelas 9. Di sini masih ada banyak lagi pembelajaran-pembelajaran yang belum saya sampaikan karena durasi waktunya yang terlalu panjang. Di pertemuan kedua nanti saya akan bahas tentang program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Yang tadi sudah yang terkait dengan kesehatan. Nanti di pertemuan kedua yaitu yang terkait dengan keterampilan. Yang pada isinya komponen tersebut adalah pertama koordinasi, itu apa cara latihannya, agilitas adalah itu nanti latihannya seperti apa, kecepatan gerak bentuknya seperti apa, power dan keseimbangan nanti bentuk-bentuk latihannya pasti ada. Nah, pada video kali ini silakan kalian simak pembelajaran tersebut tadi dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian tentang materi kebugaran jasmani. Kurang lebihnya seperti itu pembelajaran pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.